Gunung Judi, tempat berlabuhnya bahtera Nabi Nuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Nuh adalah tokoh dalam Al-Quran, Alkitab, dan Tanakh. Namanya disebutkan 43 kali dalam 28 surah di Al-Quran. Dalam Islam, Nabi Nuh termasuk dalam daftar 25 nabi dan berada di urutan ketiga setelah Nabi Adam dan Idris. Kitab suci menyebutkan bahwa manusia sudah banyak melakukan dosa pada masa Nabi Nuh. Allah kemudian menghukum mereka dengan mendatangkan air bah besar. Sedangkan Nabi Nuh yang sebelumnya telah Allah perintahkan untuk membuat bahtera, pada akhirnya selamat. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan perintah, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih. Dia Nuh berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku ini seorang pemberi peringatan yang menjelaskan kepadamu. Sembahlah Allah, bertakwalah kepadanya, dan taatlah kepadaku. Berfirman Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Nabi Adam dan Nabi Nuh terpisah jarak 10 qarn. Sebagian menafsirkan bahwa makna qarn ini adalah generasi, yang berarti bahwa Nabi Adam dan Nabi Nuh terpisah 10 generasi. Para ulama berbeda pendapat mengenai usia Nabi Nuh saat diangkat menjadi Rasul. Sebagian mengatakan pada usia 50 tahun. Ada yang berpendapat saat berusia 350 tahun. Pendapat lain menyatakan pada usia 480 tahun. Disebutkan dalam Al-Quran bahwa kaum Nabi Nuh melakukan penyembahan berhala dan Nabi Nuh diutus agar mereka kembali ke jalan Allah. Nabi Nuh berdakwah siang dan malam menggunakan cara diam-diam, kemudian terang-terangan, kemudian kedua cara tersebut sekaligus. Mereka menyembah berhala bernama Wad, Suwa, Yaghut, Ya'uq, dan Nasr. Ibnu Jarir At-Tabari menyebutkan bahwa nama-nama berhala tersebut diambil dari nama-nama orang soleh yang hidup pada masa antara Nabi Adam dan Nabi Nuh. Setelah mereka meninggal, para pengikutnya membuat patung mereka agar mereka bisa lebih khusyuk beribadah saat mereka melihat patung-patung tersebut. Setelah para pengikut mereka meninggal, iblis menghasut generasi berikutnya dengan menyatakan bahwa orang tua mereka dulu menyembah patung-patung tersebut. Akhirnya, generasi anak-anak pengikut orang-orang soleh tersebut justru menyembah patung-patung tersebut. Urwah bin Jubair menyatakan bahwa orang-orang soleh tersebut adalah putra-putra Nabi Adam. Wad adalah yang tertua dan paling berbakti kepada orang tuanya di antara mereka berlima. Para pembesar kaum Nabi Nuh tidak menyambut baik seruan tersebut. Nabi Nuh dianggap sesat, pendusta, dan gila. Selain menuduh Nabi Nuh berusaha mendapat kedudukan tinggi,
melalui dakwahnya. Mereka berdalih bahwa utusan Allah harusnya adalah malaikat, bukan manusia biasa seperti Nuh. Mereka digambarkan menutupkan jari ke telinga dan menutupkan baju ke wajah sebagai bentuk penolakan. Mereka juga membalas dengan seruan agar orang-orang tetap terus menyembah berhala, sehingga mereka menyesatkan banyak orang. Mereka juga mengancam akan merajam Nabi Nuh jika dia tidak berhenti berdakwah. Sasaran celaan kaum Nabi Nuh tidak hanya ditunjukkan pada pribadi Nabi Nuh, tetapi juga para pengikutnya. Para pengikut Nabi Nuh adalah orang-orang yang dianggap hina oleh para pembesar tersebut. Para pembesar kaum tersebut berjanji akan mendengarkan seruan Nuh jika Nabi Nuh mengusir pengikutnya yang dari kalangan papa tersebut. Tetapi Nabi Nuh menolak tawaran tersebut. Penentangan dari kaum Nabi Nuh juga diwariskan kepada generasi setelahnya. Para orang tua yang menentang Nabi Nuh akan memerintahkan anak-anak mereka yang sudah baligh akan ikut memusuhi dan menentang Nabi Nuh. Sehingga orang-orang kafir ini melahirkan generasi yang kafir pula. Lebih jauh, mereka juga menantang agar Nabi Nuh benar-benar mendatangkan azab yang selalu diperingatkannya jika mereka tetap tidak beriman. Alkitab tidak mengisahkan seruan Nabi Nuh maupun penolakan kaumnya, tetapi hanya dijelaskan bahwa bumi sangat rusak karena semua manusia menjalankan kehidupan yang rusak di bumi. Setelah berdakwah sekian lama, Nabi Nuh kemudian meminta pertolongan kepada Allah atas penolakan kaumnya. Dia, Nuh, berkata, "Ya Tuhanku, sungguh kaumku telah mendustakan aku, maka berilah keputusan antara aku dengan mereka, dan selamatkanlah aku dan mereka yang beriman bersamaku." Asy-Syura ayat 117-118. Allah kemudian memerintahkan Nabi Nuh agar membuat bahtera, karena Allah akan mendatangkan air bah yang akan menenggelamkan orang-orang kafir. Al-Quran menjelaskan bahwa saat Nabi Nuh membuat bahtera, para pemuka kaumnya mengejek Nabi Nuh. Nabi Nuh membalas bahwa dia akan membalas ejekan mereka kelak. Setelah usai, Nabi Nuh diperintahkan membawa binatang-binatang ke bahtera secara berpasangan, jantan dan betina. Terkait manusia yang menaiki perahu, Al-Quran menjelaskan bahwa mereka adalah Nabi Nuh sendiri, keluarganya yang beriman, dan para pengikutnya. Tidak disebutkan nama atau jumlah pastinya, tetapi dijelaskan bahwa orang-orang yang beriman bersama Nabi Nuh hanya sedikit. Air bah pun menggenangi dan menenggelamkan daratan. Nabi Nuh dan pengikutnya pun berhasil selamat, dan orang-orang kafir tersebut tenggelam, termasuk istri dan anak sulung Nabi Nuh yang durhaka. Berikutnya Nabi Nuh pun menepi di pegunungan Arafat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Nuh bersama umatnya untuk memulai kehidupan baru. Dari kisah di atas, kita dapat mengambil pembelajaran bahwa keteguhan dan kesabaran Nabi Nuh adalah hal terpenting untuk berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna kisah Nabi Nuh tersebut juga diketahui bahwa pembalasan
akan dapat pada waktunya, dan Allah akan senantiasa menyelamatkan umatnya yang beriman. Wallahu a'lamu bishawab.